primary. Primary itu kemampuan untuk menggunakan dan menyelesaikan pekerjaan gitu ya, metode, proses, prosedur dan sebagainya. Kalau interpersonal itu berhubungan dengan orang lain, memahami orang lain, komunikasi, bekerja dalam grup dan sebagainya. Decision making skill di sini memahami konsep, situasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, 3 hal ini harus dimiliki oleh setiap leader, gitu. Tetapi kalau di dalam organisasi biasanya ini masih bisa dikategorikan gini. Kalau dia leader masih level, katakanlah level manager level pertama, itu technical skillnya yang paling banyak dibutuhkan, gitu ya. Kalau dia di level menengah, maka dia interpersonal skillnya yang paling besar dibutuhkan. Tapi butuh decision making skill, butuh technical skill, butuh. Tetapi yang paling besar dibutuhkan adalah interpersonal skill untuk middle manager. Sedangkan decision making skill itu lebih dibutuhkan untuk para top manager. Apakah dia tidak boleh technical skill? Ya boleh, harus punya. Interpersonal skill punya. Saudara mungkin ingat Dahlan Iskan ya. Dahlan Iskan itu pernah jadi menteri pegang PLN, di rootnya PLN. Tuh, kok bisa protes semua lah orang-orang. Lah wong Dahlan Iskan itu asalnya adalah jurnalis. Kok bisa jadi direktur PLN? Marah semua itu orang-orang itu ya. Harusnya ya orang-orang yang mulai dari bawah itu. Nah, itu pendapat yang keliru. Kenapa saudara? Karena untuk level-level top manager yang dibutuhkan adalah decision making skill, bukan technical skill, gitu ya. Bukan technical skill artinya nggak terlalu besar, asal tahu aja. Paham ya? Oke. Ini konsep application di sini ya. Saudara bisa kerjakan ya. Manager trying to figure out why delivery hasn't been shipped out yet. Nah, ini saudara masukkan, saudara pilih gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke opening case. Opening case. What managerial leadership skill does CEO Bezos use at Amazon? Silakan. Siapa ini? Kadek Agni. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di dalam case tersebut, Bezos itu dia melakukan ketiga skill tersebut, dimana kalau yang pertama di technical skill yaitu mengembangkan toko buku online pertamanya kan. Jadi dia sebagai pionir. Terus juga dia terus menantang timnya itu untuk memperluas performa perusahaan dan layanan pelanggannya. Sedangkan jika dari interpersonal skillnya itu ia selalu memotivasi karyawannya, walaupun tadi dibilang dia itu memotivasi itu kayak keras gitu, tapi itu merupakan bentuk dari bagaimana ia memotivasi karyawannya agar terus mendorong pertumbuhan bisnisnya. Dan yang ketiga itu di dalam decision making skillnya, di mana yaitu punya kemampuan konseptual untuk membangun model bisnis yang sukses dan terus mengubah agar perusahaan itu tetap bertumbuh gitu, jadi bisa growth. Nah, ya, jadi ini ternyata Jeff Bezos itu menerapkan mempunyai manajemen skill ketiganya gitu ya. Saudara bisa searching lah sekarang bagaimana kondisi Amazon ya. Dia punya yang AI ya, sekarang AI dan websitenya yang laris sekali. Oke, sekarang leadership managerial roles ya. Jadi peran manajerial dari seorang leader. Ini udah siap semua ini. Oke, ada 3 besar saudara: interpersonal role, informational role, dan decisional role. Oke, sekarang siapa yang bisa untuk interpersonal role? Sudah siap semua ini. Waduh, Ulfatul belum ya? Ulfatul
Belum, Ibu. Oke, silakan Ulfatum. Yang sudah nggak usah ya, nggak usah banyak-banyak nanti batuk. Ya, baik Oke, Ibu. Ulfatum. Jadi interpersonal role itu merupakan peran pemimpin yang kaitannya itu dengan pengelolaan hubungan dan juga interaksi dengan individu maupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar organisasinya itu sendiri. Nah, untuk interpersonal roles itu sendiri itu terdiri dari 3 peran lagi Ibu, yaitu ada figurehead, leader, dan juga liaisons. Untuk figurehead sendiri itu merupakan peran di mana pemimpin itu berperan sebagai representasi resmi organisasi atau unit yang dipimpinnya. Contohnya seperti sebagai cuman menandatangani dokumen resmi, menghadiri acara organisasi dan lain sebagainya. Untuk leader sendiri itu merupakan peran pemimpin seperti yang dijelaskan tadi, itu dalam mengarahkan dan mengorganisasikan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun liaison itu merupakan kemampuan pemimpin dalam membangun dan juga mempertahankan jaringan hubungan dengan individu atau kelompok di luar unit organisasi maupun di dalam melalui networking, mengikuti forum atau asosiasi profesional dan lain sebagainya. Oke, baik saudara. Jadi interpersonal role, kalau kita lihat ya, interpersonal role itu ada 3 ya. Leader sebagai leader dalam organisasi menjalankan fungsi manajemen, ya kan? POAC, planning, organizing, actuating, controlling, gitu ya. Kemudian figur role, nah ini sebagai figur, ya. Ini legal, peran legal, meresmikan apa, gitu ya. Kemudian seremonial, simbolik, aktivitas. Jadi ada kewajiban juga saudara. Kalau saudara jadi pimpinan itu ya harus meresmikan potong pita, macam-macam ya kan. Membuka acara itu sudah tugasnya pimpinan gitu ya. Itu figur role. Sehingga kita tahu pemimpinnya UNER itu ini, pemimpinnya PTX itu ini. Liaison role ini networking gitu ya. Dia harus berinteraksi dengan pihak eksternal environment. Seperti kita tahu external environment itu penting sekali dalam mempengaruhi organisasi. Oke, selanjutnya informational rule. Apa itu informational rule? Konita udah kan Konita? Ya. Belum Bu, tadi salah. Oh, kamu salah tadi? Iya. Ya wes, oke. Silakan. Baik Bu, kalau informational roles itu berhubungan dengan memperoleh, mengolah, atau menyampaikan informasi. Dibagi jadi 3. Yang pertama itu adalah monitor. Itu peran yang mengumpulkan informasi. Sedangkan kalau di seminator itu dari informasi yang sudah dikumpulkan dari monitor tadi, itu disebar kepada anggota organisasinya. Sedangkan kalau untuk spokesperson itu bertugas untuk mewakili organisasi untuk menyampaikan informasi ke pihak luar atau pihak eksternal. Oke, jadi sebagai leader, saudara itu harus punya 3 peran ini. Pertama, monitor, nyari info. Habis nyari info, mendesiminasikan. Makanya ada diseminator ya, menyebarluaskan info itu. Kemudian spokesperson role yaitu apa? Dia harus menjadi corongnya, ya, berhubungan dengan eksternal, gitu ya, ngomong dengan eksternal. Oke. Selanjutnya decisional role. Aidan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi kalau untuk decisional roles ini itu peran yang berhubungan dengan keputusan. Decisional roles dibagi menjadi 4 peran. Yang pertama itu ada entrepreneur, yaitu peran seorang pemimpin untuk menciptakan inovasi dan juga melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus selanjutnya ada disturbance handler, yaitu peran untuk menangani masalah, konflik, krisis ataupun gangguan yang terjadi dalam organisasi. Terus selanjutnya ada resource allocator, yaitu peran untuk menentukan bagaimana sumbernya itu dialokasikan semaksimal mungkin. Lalu selanjutnya ada negosiator, yaitu peran untuk melakukan negosiasi untuk kepentingan organisasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Oke, baik. Jadi saudara, role yang selanjutnya yang harus saudara miliki sebagai seorang pemimpin adalah
adalah tadi entrepreneurial role, harus inovatif, ya kan, harus kreatif, improve gitu ya. Kemudian disturbance handle role, nah ini yang bagian menyelesaikan masalah lah ya, nah, gitu ya, ada permasalahan yang mengganggu dan sebagainya, ya yang handling. Resource allocator, nah ini cari sumber daya. Kalau saudara kita ngomong sumber daya itu kan ada manusia, ada modal dan sebagainya. Makanya hubungan dengan eksternal, ya, kalau saudara tadi lihat role-role yang lain ya, misalnya interpersonal role, informational role sampai decision role, ini menekankan bahwa seorang leader itu harus punya kapasitas untuk mengelola hubungan dengan eksternal. Karena hubungannya apa? Resources allocator, ya kan? Dia harus nyari modal, nyari sumber dana, networkingnya macam-macam. Kemudian negosiator role, nah ini bila terjadi konflik dan sebagainya. Kemudian sumber daya yang terbatas, ya kan, sumber daya yang terbatas itu butuh negosiasi, gitu ya. Oke, itu role. Oke, sekarang balik ke opening case tadi. What managerial leadership role does CEO Jeff Bezos perform at Amazon? Oke, siapa nih? Safira, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan 10 peran manajerial yang tadi sudah dibahas, kan terbagi menjadi 3 kategori. Nah, Jeff Bezos itu sudah menjalankan seluruh 10 peran tersebut, meskipun sebagiannya itu ia delegasikan kepada followers-followersnya. Nah, kalau dilihat dari interpersonal roles, Jeff Bezos sudah melakukan menandatangani dokumen, kemudian menjamu pelanggan, lalu bisa memimpin dan menghadiri rapat, serta mengembangkan serta mengevaluasi followers. Kemudian pada aspek informational roles, Jeff Bezos juga aktif berkomunikasi dalam memantau informasi, kemudian menyebarkan informasi tersebut juga, serta menjadi spokesperson resmi dari perusahaan. Kemudian dari aspek decisional roles, ia juga berperan sebagai entrepreneur online dengan terus mengembangkan produk baru agar tetap unggul dari kompetitor, serta sebagai disturbance handler dalam menghadapi masalah regulasi dan hukum bisnis dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saudara bisa lihat di leadership managerial roles, itu saudara cekak sendiri ya. Nah, ini ngetes saudara ngerti apa enggak. Nah, sekarang ini level of analysis dalam leadership teori. Jadi gini saudara, kalau nanti saudara skripsi itu ada beberapa level analisis gitu ya. Jadi ada saudara menganalisis levelnya individu atau levelnya grup atau levelnya organisasi gitu ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan ini? Alifiradin Zalika. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi untuk membedakan, jadi level of analysis of leadership teori ini ada 3. Yang pertama ada individual level. Nah, jadi bedanya ini kalau yang individual level itu fokus pada hubungan antara satu pemimpin dengan satu pengikut. Jadi anggapannya tuh kayak bisa meningkatkan efektivitas ya kepemimpinan yang mungkin harusnya pokoknya kayak bisa dengan waktu yang singkat gitu. Jadi bisa di tempat kerja, biasanya kayak punya hubungan sekaligus kayak dengan atasan atau rekan kerja gitu. Nah, lalu yang kedua tuh group level. Jadi ini fokus pada hubungan antara leader dengan grup pengikutnya secara kolektif. Jadi gimana leader berkontribusi ke efektivitas grup atau timnya. Kayak misalnya si leadernya ini menggunakan cara memimpin dengan kayak rapat atau meeting yang produktif. Jadi memimpin rapat gitu Bu. Lalu kalau misalnya yang ketiga tuh organizational level. Jadi ini fokusnya lebih luas, gimana individu dan tim itu berkontribusi untuk kesuksesan organisasi secara keseluruhannya. Lalu performa organisasi itu jangka panjang tergantung pada seberapa efektifnya mereka semua beradaptasi dan memperoleh hal-hal yang dibutuhkan buat bertahan gitu Bu. Jadi gini saudara, jadi ini sebetulnya pembagian buku bab 1 sampai 5 saudara, ini akan bicara tentang individual level analysis. Jadi ngomong tentang individu, hubungan antara
antara individu, gitu ya. Kalau pemimpinnya kayak gini, itu disebut diadik proses, gitu ya. Kalau gaya kepemimpinannya seperti ini, maka ini akan mempengaruhi misalnya kepuasan karyawan yang seperti ini, gitu ya. Levelnya sama-sama individu, kayak kepemimpinan ini ke level individu, gitu ya. Kalau grup level ini level yang kedua, ini lebih pada tim, gitu ya. Grup proses, gitu. Nah, saudara akan bahas di chapter 6 sampai 8, ya. Tim leadership, gaya kepemimpinan yang seperti apa, gitu ya, nanti akan mempengaruhi level grup ini, kelompok kerja, ya. Jadi kalau di dalam organisasi kan ada individu, kemudian ada lagi kalau di organisasi misalnya departemen, ya itu tim, ya kan, departemen keuangan, departemen pemasaran, kemudian departemen produksi, SDM, ini level tim, gitu ya, atau level grup. Nah, kemudian yang lebih gede lagi antar organizational level, gitu ya. Misalnya kita bandingkan organisasi jasa perbankan A, perbankan B, BCA misalnya dengan bank niaga dan sebagainya, antar organisasi, ya. Ini nanti saudara akan bahas di chapter 9 sampai 12. Oke, selanjutnya siapa ini yang bisa menjelaskan ethical executive compensation? Siapa? Michael. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi dalam kasus ini kan membahas tentang apakah kompensasi untuk para eksekutif atau jajaran atas itu beretika atau tidak. Karena seperti kita ketahui, jajaran atas atau jajaran eksekutif itu biasanya bayarannya sangat-sangat tinggi dibandingkan daripada para pekerjanya. Bahkan ini dituliskan ada yang 1000 kali lebih tinggi daripada pegawai normalnya. Nah, kan ini beberapa dari satu sisi itu dianggap maklum atau lumrah karena CEO itu juga berperan untuk perusahaan agar bisa maju dan terus berkembang menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Namun di sisi lain itu mengatakan bahwa ini juga tidak beretika karena ketika pegawainya itu dalam masa krisis ekonomi yang ekonominya sulit, kenapa kok eksekutif di atas itu bisa dengan santainya mendapatkan kompensasi setinggi itu dan membiarkan pegawainya kondisi ekonominya minim atau kurang gitu. Baik. Jadi saudara, ini sebetulnya ada kalau di manajemen ada strategi kompensasi. Jadi gini, di beberapa organisasi itu sudah mulai membatasi, saudara, ya, membatasi jumlah kompensasi yang diharapkan, yang diberikan untuk top manager, karena gapnya terlalu tinggi. Misalnya top manager hanya boleh misalnya 20 kali dari gaji yang terendah, supaya apa? Gapnya tidak terlalu tinggi. Apalagi ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan dan membuat karyawan demotivasi kalau ternyata dia melihat pemimpinnya itu loh nggak bisa apa-apa, kerja nggak bisa, ngongkon tok, ya, nyuruh tok, dia nggak bisa kerja, gitu ya, nyeneni, marahin, nyuruh yang kerja yang bawahan, dimarahin terus, tapi gajinya tinggi, gitu ya. Oh, ini masih ke level, ya, ke level. Oke. Kok kabeh bisa angkat tangan ini rek ya? Begini. Gimana caranya nih lu? Angkat tangan kabeh ya wes. Saiki Natswa belum ya, Natswa? Natswa? Iya Ibu, belum. Kamu belum? Oke, ya wes. Natswa, coba saudara jelaskan.
eh, Triangle itu. ya, baik, sebentar ibu saya buka. Pokoknya angkat tangan dhisik ngono ya. Padahal yo karo jawab besar ta. Oke. Ayo Najwa, cepet Najwa. Atau ada yang bisa menggantikan? Najwa, nanti Najwa nambahi ya. Audrey. Gimana? Dah. Gak iso, ojo angkat tangan, Rek. Baik Ah, ibu, Ayo. mohon maaf tadi jaringannya terputus-putus. Jadi ini membahas tentang irrelation among level itu bu. Mohon maaf tadi suaranya terputus-putus. Ya wes, jawaban. Nah iya, ya apa? Kaitannya itu ya apa? Loh, kan jawab. Ayo siapa yang bisa? Naswa udah bisa jawab? Belum ya? Audrey belum bisa. Lila. Maaf ibu, udah connect lagi. Jadi pada gambar itu kan ada namanya segitiga itu. Nah, dari susunan itu di bagian bawah itu ada tertulis individual. Jadi itu menjadi dasar fondasi dari segitiga itu. Dan grup ada di sisi kiri segitiga dan organisasional di sisi kanan segitiga. Nah, kenapa individual itu ditaruh di dasar atau bawah? Karena kinerja kelompok atau grup dalam organisasi itu dibangun dari kinerja individu. Nah, di sini tuh ada ungkapan yang dikutip dari materi ini, an organization is the sum of all of its individual transaction. Nah, artinya itu gimana organisasi itu pada dasarnya adalah kumpulan dari transaksi atau kontribusi setiap individu di dalamnya. Jadi logikanya itu seperti bangunan, individu itu sebagai fondasinya. Jadi kalau misal fondasinya lemah, bangunan atasnya itu juga akan goyang. Seperti itu ibu. Oke, gitu ya. Baik, sekarang leadership teori paradigm. Ya, siapa yang bisa? Ada trait, ya kan? Leadership teori di sini ada trait, ada behavior, ada contingency, dan juga ada integrative teori, gitu ya. Oke. Ada yang bisa menjawab apa itu trait teori paradigm? Audrey sudah ya? Siapa? Lia Sari. Baik, Prof. Untuk yang paradigm teori atau trait theory, jadi itu tuh kalau menurut buku katanya tuh zaman dulu tuh biasanya orang-orang itu berpikir kalau pemimpin itu dibawa dari lahir. Nah, jadi peneliti itu sibuk mencari sifat fisik atau psikologis apa aja sih yang bikin orang itu bisa jadi pemimpin. Misalnya kayak energinya yang tinggi, kemudian sifat agresif dari orangnya, terus seberapa dominan orangnya. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu harus punya sifat-sifat tersebut. Oke, trait ya. Trait itu bahwa pemimpin itu dilahirkan, gitu ya. Jadi lahir perocot, oh pemimpin ini, gitu ya. Dan dari dilahirkan dia bawa gen. Makanya kemudian muncullah Hercules, gitu ya. Hercules yang badannya gede, itu jadi pemimpin. Hercules, kenapa dia jadi pemimpin? Karena badannya gede, wajahnya kantong, misalnya kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya behavior siapa? Naila. Terima kasih Prof atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab terkait behavioral leadership, yang dimana berdasarkan itu pada tahun 1950 penelitian leadership ini tuh mulai bergeser dari sifat pemimpin ke apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemimpin dalam pekerjaannya
dari Minzenberg yang merupakan salah satu contoh behavioral leadership theory. Jadi yang intinya dia tuh fokus pada apa yang dilakukan oleh pemimpin. Gitu, Prof. Jadi gini, yang tadi ini pertama tadi itu yang trade kan lahir oe-oe, nah itu pemimpin, ini bukan pemimpin, dari fisiknya, dari wajahnya, lebih pada fisiknya, turunannya dan sebagainya. Yang kedua behavior. Kalau behavior ini dari hasil riset, ya pakai Herzberg, dari hasil riset itu akan ketahuan pemimpin yang efektif itu yang seperti apa. Jadi riset gitu ya, riset ini pemimpinnya organisasionalnya efektif, pemimpinnya kan di riset apa sih yang dilakukan oleh si pemimpin ini gitu ya, di riset apa aja. Kemudian dari situ kemudian dikerucutkan pemimpin yang efektif itu adalah yang A, B, C, D ya. Oke, selanjutnya contingency leadership. Terima kasih kesempatannya, Prof. Jadi di sini saya mau memberikan pemahaman saya terhadap teori ini. Jadi teori ini itu menjelaskan terkait kepemimpinan mana yang sesuai dengan pemimpinnya. Terus berikutnya ada situasi yang dihadapi oleh organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, intinya itu sifat atau perilaku pemimpin seperti apa yang cocok diaplikasikan seorang leader sesuai dengan kondisi dari karakteristik pemimpinnya, berikutnya dan juga situasi yang sedang dihadapi. Contingency leadership ini intinya gini saudara, tidak ada leader yang terbaik gitu ya. Otokratis misalnya, apakah buruk otokratis? Enggak mesti, tergantung pada situasinya gitu ya. Gaya kepemimpinan tertentu misalnya demokratik katakanlah, itu cocok untuk situasi yang seperti apa, tidak cocok untuk situasi yang seperti apa. Artinya otokratik itu bukan leadership yang jelek gitu ya, akan menjadi bagus ketika misalnya situasinya itu misalnya apa, anak buahnya gimana. Kalau anak buahnya itu diumbah kak telas, di PP kak garing gitu ya, kalau nggak disuruh, nggak diawasi, ya nggak kerja. Saudara pakai transformational leadership, ya nggak melaku organisasi. Harus pakai otokratik gitu ya. Terus tadi Rizky ya, Atta udah kan? Atta udah ya? Belum, Ibu. Tadi Atta udah. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Jadi menurut saya integratif teori itu gabungan dari 3 teori pendekatan yang tadi udah disebutkan. Nah, terus jadi kepemimpinannya, jadi menurut saya teori ini kepemimpinan yang efektif itu terjadi karena gabungan dari sifat pemimpin, cara pemimpin bertindak, dan gimana caranya pemimpin itu bisa menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan sekitarnya. Ya, ada gabungan ketiganya ya. Ada trait, ada behavior, ada contingency. Ini nanti saudara akan baca di situ ya. Oke, from the management to the leadership theory paradigm. Tadi sudah kita bahas ya, ini kesimpulannya. Baik. Kemudian tujuan dari buku ini saudara sudah lihat, jadi ada teori, ada application, ada skill development. Buku ini bagus banget ya. Jadi saudara nanti baca ya leadership theory yang di konsep application itu saudara pelajari. Oke saudara, saya rasa cukup. Yang belum kebagian saya nggak tahu nih gimana kok semua wis ngwacung dhisik, wis daftar dhisik lagi, aku angel ini. Oke, baik. Sekarang kan case ya. Benar, siapa kelompok yang maju case-nya? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1. Oh iya, saudara. Mumpung saya ingat ya. Minggu depan saya tuh posisi saya di luar kota, saudara. Ya. Jadi kita tetap online ya minggu depan. Saya kan 2 kali ya. Berarti 2 kali online ya. Gitu ya.
Siapa iki? Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Iya saya Ibu. Oke, Mokhtar ya. Cek. Depan online ya. Nanti aku itunya nggak tahu ini masih bisa dipakai apa enggak. Baik. Kita lanjut case kelompok berapa kelompok yang maju silakan share screen. Oke. Yang lain siapkan pertanyaan ya. Nanti kelompok penyaji yang akan nunjuk temannya siapa yang bertanya. Oke, silakan. Baik, selamat siang Prof dan teman-teman. Jadi hari ini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan case yang berjudul From Steve Jobs to Tim Cook, ini dari Apple. Jadi ini untuk anggota kelompoknya ada Shalom, Nur Amalia, Natania, Balada, dan Sabita. Oke, bisa langsung dijelaskan untuk case. Baik, setelah tadi mendengarkan pemaparan materi mengenai leadership, selanjutnya kita akan masuk ke bagian study case-nya. Jadi di sini study case-nya berjudul From Steve Jobs to Tim Cook Apple. Jadi mungkin kita preview sedikit dari case-nya itu sendiri. Di sini Steve Jobs ini kan membangun Apple menjadi perusahaan teknologi yang sangat berpengaruh melalui kepemimpinan yang visioner dan juga inovatif. Nah, setelah Steve Jobs ini mengundurkan diri pada tahun 2011, Tim Cook itu menggantikannya dengan gaya kepemimpinan yang lebih tenang, kemudian profesional, dan berorientasi kepada operasional. Tim Cook ini berhasil meningkatkan efisiensi, memperbaiki produk, memperhatikan pemegang saham, dan tanggung jawab sosial, sehingga kinerja dan nilai Apple itu tetap meningkat. Namun, di balik itu, Tim Cook ini masih menghadapi tantangan untuk menciptakan inovasi atau kategori produk baru agar momentum Apple ini dapat tetap terjaga. Nah, di sini ada 6 pertanyaan, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah explain how each of the 5 elements of our definition of leadership applies to Tim Cook leading Apple. Ya, jadi di sini seperti tadi materi yang sudah dijelaskan bahwasanya dari definisi kepemimpinan itu sendiri, tadi kan definisinya adalah proses memengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Dan di sini kan dari satu kalimat tersebut ini ada 5 elemen utama yang membentuk kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, pemimpin dan pengikut, kemudian pengaruh, tujuan organisasi, perubahan, dan yang terakhir ini mungkin tidak ada di langsung di kalimatnya, tapi ada yang kelima itu orang, karena kepemimpinan kan memang tentang memimpin dan bekerja sama dengan orang lain atau people skills itu. Jadi kalau kita uraikan satu-satu ke case-nya, yang pertama yaitu leaders dan juga followers. Di case itu dijelaskan bahwasanya Cook ini sebelum menjadi CEO di Apple itu dia sudah memimpin tim dan bekerja sama dengan berbagai pihak ketika Steve Jobs ini sakit, dan di case-nya itu dikasih tahu sekitar 2 tahun lamanya. Kenapa elemen kalimat tersebut ini mewakili elemen ini? Karena elemen leaders followers itu menekankan bahwa kepemimpinan itu terjadi antara pemimpin dan pengikut melalui hubungan 2 arah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Prof. Nuri, followers itu gak hanya ikut-ikut aja, tapi juga memberikan masukan. Ini yang dimaksud dengan hubungan 2 arah, saling mempengaruhi pemimpin dan pengikut. Jadi yang kedua ada pengaruh. Nah, kalau di case-nya itu Cook ini mengkoordinasikan pemasok untuk memenuhi permintaan iPhone 5 yang tinggi di 30 negara. Nah, ini juga bisa kita lihat pengaruh dari Tim Cook gitu. Kemudian yang ketiga ada organizational objective atau tujuan organisasi. Jadi di case-nya ini Tim Cook juga diberitahukan bahwasanya Tim Cook itu mempertahankan fokus Apple untuk membuat produk terbaik di dunia. Jadi ini adalah merupakan tujuan dari Apple. Kemudian yang keempat ada perubahan. Nah, kalau dari perubahan ini, Cook ini lebih cepat mengakui dan perbaiki masalah Apple Maps, memberikan dividen kepada pemegang saham, dan meningkatkan kegiatan sosial perusahaan. Jadi, kalau dari kalimat di case-nya ini bisa kita lihat bahwasannya Tim Cook ini memang memberikan inovasi dan juga perubahan di Apple. Yang terakhir yaitu people atau orang. Nah, dari case-nya, Cook ini membangun hubungan dengan pemasok, pemegang saham, konsumen, dan masyarakat. Ini dibahas berulang-ulang kali dalam case-nya. Jadi bisa kita lihat bahwasannya memang kepemimpinan dasarnya adalah kan memimpin dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi keberhasilan organisasi itu bergantung kepada kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan dan bekerja sama dengan berbagai pihak atau orang gitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan,
kelima elemen ini saling berhubungan. Dalam kasus tim Cook ini memimpin dan bekerjasama dengan pengikut, menggunakan pengaruh untuk mencapai target, menjaga tujuan utama Apple, melakukan perubahan ketika memang diperlukan, serta membangun hubungan dengan berbagai pihak. Karena itu, kasus tim Cook ini dapat menggambarkan kelima elemen dalam definisi kepemimpinan itu sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu identify leadership skills Tim Cook has that led to his and Apple success. Which skill is his strongest? Nah, Tim Cook ini memiliki beberapa leadership skill yang berkontribusi kepada kesuksesan dirinya dan Apple. Utamanya, ia memiliki interpersonal skills yang baik karena mampu mengordinasi pemasok dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penjualan produk Apple itu secara global. Dan juga ia memiliki decision making skills yang mumpuni, terlihat dari kemampuannya mengakui kekurangan produk dan juga segera mengambil tindakan perbaikan. Dan menurut saya, skill yang paling kuat yang dimiliki oleh Tim Cook itu berada pada decision making skills-nya, karena ia mampu mengambil keputusan secara profesional, terbuka terhadap kritik, dan melakukan perbaikan ketika terdapat masalah. Dan Tim Cook ini cenderung lebih tenang dan berorientasi pada manajemen. Kemampuan ini membantu Apple tetap berkembang setelah kepergian Steve Jobs, bahkan nilai saham Apple meningkat sekitar 75% dalam 1 tahun setelah kematian Steve Jobs. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, identifikasi managerial leadership roles yang diterapkan oleh Tim Cook sebagai CEO dari Apple dan role mana yang paling penting. Jadi kalau kita lihat dari kasusnya untuk Tim Cook dan setelah CEO itu sebenarnya dia menjalankan ketiga role tersebut, tapi tentunya ada yang lebih dominan. Nah, kalau untuk role yang interpersonal, kita lihat gimana cara Cook ini memimpin Apple dan menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Kalau informasional, gimana caranya Cook ini untuk mencari dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Tapi yang paling important dan yang paling penting di sini, jadi itu adalah decision role. Karena setelah menggantikan Steve Jobs, Cook itu harus mengambil banyak keputusan penting untuk menjaga Apple tetap berkembang, karena dia juga sekelas CEO ya. Jadi tentunya yang paling dibutuhkan ini adalah decisional role-nya. Ke pertanyaan nomor 4, level of analysis yang mana yang jadi fokus utama di dalam kasus ini. Jadi dalam kasus ini itu fokus utamanya adalah individual level of analysis. Alasannya karena di dalam kasus ini lebih banyak membahas Tim Cook sebagai seorang individu pemimpin, mulai dari gaya kepemimpinannya, perannya setelah menggantikan Steve Jobs, dan sampai bagaimana dia menjalankan Apple dengan gaya yang berbeda dari Steve Jobs. Jadi fokus kasusnya itu terutama bukan membahas kerjasama dalam suatu kelompok atau struktur organisasi, tetapi lebih kepada bagaimana Tim Cook sebagai seorang leader menjalankan kepemimpinannya dan memberikan pengaruh terhadap Apple. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu explain how each of the leadership theory classification applies to this case and which one is the most relevant. Jadi, seperti yang tadi sudah dibahas kan terdapat 4 leadership theory classification yang akan diaplikasikan ke case ini. Yang pertama itu ada trait theory. Seperti yang dijelaskan tadi kan, trait theory itu melihat kepemimpinan dari karakteristik atau sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Dalam kasus ini, Steve Jobs ini dikenal memiliki sifat karismatik, visioner, kreatif, berani mengambil risiko, dan juga tegas. Karakteristik tersebut telah membuat Jobs menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh dan juga membawa Apple berkembang di berbagai bidang. Yang kedua itu ada behavioral theory. Kalau teori sebelumnya melihat sifatnya, teori ini tuh lebih melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin, yang dimana dalam case ini Jobs itu memiliki gaya yang visioner, intens, dan juga perfeksionis, sedangkan Tim Cook itu lebih tenang, sistematis, dan fokus pada operasional perusahaan. Jadi keduanya ini memiliki perilaku kepemimpinan yang berbeda. Yang ketiga itu contingency theory. Seperti yang dijelaskan tadi, teori ini tuh menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu efektif, karena efektivitasnya itu bergantung pada situasi. Hal ini tuh terlihat ketika Tim Cook itu menggantikan Jobs. Cook itu memiliki gaya yang berbeda
Tetapi gaya tersebut itu sesuai dengan kebutuhan Apple pada saat itu, terutama untuk menjaga stabilitas, memperkuat sistem, dan juga melakukan ekspansi. Nah, yang keempat itu ada integrative theory, yang dimana teori ini itu melihat kepemimpinan secara lebih luas dan juga menggabungkan ke karakteristik pemimpin, perilaku, dan juga situasi. Jadi, keberhasilan Jobs maupun Cook itu dapat dilihat dari kombinasi berbagai faktor tersebut. Nah, meskipun keduanya ini memiliki gaya kepemimpinan yang cukup berbeda. Nah, menurut kami teori yang paling relevan untuk case ini tuh adalah contingency teori. Karena apa? Karena kasus ini tuh menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berhasil pada satu kondisi itu belum tentu cocok pada kondisi lainnya. Yang dimana Jobs itu efektif dengan gaya visionernya pada masa inovasi Apple, sedangkan Cook itu lebih efektif dengan gaya yang lebih profesional dan sistem yang sesuai kebutuhan Apple setelah masa Jobs. Nah, jadi perbedaan gaya kepemimpinan Jobs dan Cook ini justru menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang mampu untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapinya. Next. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, opinion for Apple, or will it be like many other companies like BlackBerry that is their competitive edge, why or why not? Jadi di sini Tim Cook itu masih mampu membuat Apple terus berkembang dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya meskipun gaya kepemimpinannya itu beda sama Steve Jobs. Yang pertama tuh karena gaya kepemimpinan Cook itu berbeda dengan Jobs. Nah, Steve Jobs ini tuh kan lebih dikenal sebagai pemimpin yang visioner, berani mengambil resiko, dan juga fokus ke inovasi. Sedangkan kalau misalkan Tim Cook itu lebih rasional dan fokusnya tuh ke efisiensi serta operasional perusahaan. Nah, perbedaan ini tuh nggak selalu menjadi kelemahan karena Tim Cook memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan Apple setelah Steve Jobs. Yang kedua itu adalah hasil kepemimpinan Cook itu menunjukkan kalau misalkan Apple tuh tetap bisa berdiri dengan kuat. Setelah Tim Cook menjadi CEO, penjualan Apple tuh meningkat 75% dan juga Apple menjadi perusahaan yang bernilai di dunia pada tahun 2013. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau misalkan keberhasilan Apple tuh nggak cuma bergantung sama Steve Jobs, tetapi juga pada sistem dan juga fondasi perusahaan yang dibangun. Nah, di sini ada 3 strategi yang membuat Apple tetap kompetitif. Yang pertama ada diversifikasi produk dan pelayanan. Di sini Tim Cook itu memperluas portofolionya Apple dengan Apple Watch, AirPods, dan juga mengembangkan layanan seperti kayak Apple Music, Apple TV, iCloud, dan juga App Store. Nah, hal ini tuh membuat Apple gak cuma bergantung sama iPhone, berbeda sama BlackBerry yang gagal beradaptasi saat pasar smartphone tuh berubah. Yang kedua ada ekosistem terintegrasi. Nah, di sini tuh Apple ngejaga kekuatan mereka tuh ada ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak dan juga layanan. Nah, keterhubungan antar produk kayak iPhone, iPad, Mac, Apple Watch itu tuh menghasilkan lock-in effect bagi konsumen yang sulit menemukan di pesaing yang lainnya. Yang ketiga ada kekuatan merek dan loyalitas konsumen. Di sini Apple tuh memiliki basis pengguna yang setia dengan tingkat customer loyalty yang tinggi, berbeda sama BlackBerry yang kehilangan penggunanya saat mereka tuh gagal ngikutin tren aplikasi di desain web. Baik, saudara. Jadi kita belajar ya. Tadi dari Steve Jobs, Apple itu kan identik dengan Steve Jobs, gitu ya. Kemudian diganti dengan Cook. Nah, kadang-kadang yang lebih sulit itu adalah kalau kita menggantikan orang yang sudah sukses. Oke, ada 3 pertanyaan, saudara. Silakan dipilih kelompoknya, Ci. Siapa yang bertanya dulu? Baik, Prof. Jadi 3 pertanyaan aja, Prof. Ya. Baik. Silakan. Siapa yang kamu pilih? Tuh yang tanya banyak tuh. Boleh mungkin dari Velia Marhamah. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin aku mau nanya untuk pertanyaan nomor 4 tadi, which level of analysis is the primary focus of this case. Nah, pertanyaanku itu adalah mengapa dalam kasus Tim Cook ini kalian tim presenter itu tidak lebih tepat
dapat dikategorikan sebagai organizational level of analysis. Mengingat pembahasannya itu nggak hanya berfokus pada karakteristik Tim Cook sebagai individu, tapi juga pada bagaimana kepemimpinannya itu memengaruhi kinerja, strategi operasional, dan perkembangan Apple sebagai organisasi. Jadi intinya kenapa nggak dikategorikan sebagai organizational level of analysis saja. Itu, terima kasih. Permisi, maaf memotong. Mohon maaf Ibu, kemarin dari briefingannya Ibu Dian ada kelompok yang harus menjadi kelompok pembahas yang mana akan membandingkan hasil analisis mereka terhadap kasus dengan kelompok penyaji Ibu.